Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar suara saya? Waalaikumsalam. Bisa didengar, Bu? Sip. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suaranya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Bisa, Bu. Ini yang di sini ya, Pak. Saya TV-nya itu. Itu masih ada. Volume itu. Nah, Hilda, lagi Bu Hilda. Ada suaranya? Oh ini. Suara Pak Ucup ya? Hilda. Ingat aku itu yang Andi Pribadi. Andi Pribadi. Ada nanya? Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Saat ini kita berada di ruang rapat jurusan di Lorong Ogan, kampus Lorong Ogan, Bapak Ibu semuanya. Ini untuk alumni. Masih ingat dengan ruang kuliahnya, teman-teman? Ingat, Bapak Bu. Ibu alumni? Ingat, Bu. Sorry, suaranya nggak kedengeran. Cuma kayaknya tidak sebagus yang sekarang. Ya, Bapak Ibu, di grup sudah dibagikan handout ya. Handout kita hari ini kita akan mulai pada aktivitas 7. Aktivitas 7 di sana ada satu contoh jawaban siswa. Saya izin share screen terlebih dahulu. Minta tolong host bisa apa namanya, dibagi screen share-nya. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini di dalam handout kita aktivitas 7 ada satu contoh jawaban siswa yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Tentunya Bapak Ibu sudah sedikit banyak tahu tentang pembahasan garis tinggi segitiga. Coba kita perhatikan terlebih dahulu jawaban siswa ini. Bapak Ibu boleh posting di chat ya, kira-kira di pertanyaan pertama, kesalahan apa yang dilakukan oleh siswa pada gambar 1 ini sebelum kita bahas berkaitan dengan materi garis tinggi segitiga. Boleh juga on mic ya Bapak Ibu ya, kalau misalkan bisa open mic boleh dihidupkan mikrofonnya atau mungkin melalui kolom chat. Kira-kira dari jawaban siswa ini
ada nggak kesalahan konsep yang dilakukan oleh siswa berkaitan dengan materi garis tinggi segitiga? Ya, izin Bu. Ya, silakan Pak Eka ya. Silakan Pak Eka. Ya, kalau diperhatikan dari jawaban siswa ini, Bu ya, ini artinya konsep ya, konsep dari yang disampaikan guru. Ini juga ada beberapa kemungkinan kan sebenarnya terjadi jawaban seperti ini. Bisa saja penanaman konsep yang diberikan guru mungkin kurang tepat, atau memang siswanya yang kurang memahami. Jadi ada dua alternatif kan seperti itu. Nah, sekarang saya coba untuk konsep yang pertama, yang kemungkinan pertama adalah gurunya dalam menanamkan konsep yang disampaikan kepada siswa. Mungkin guru mungkin tidak terlalu utuh atau siswanya yang menganggap bahwa yang namanya alas pasti di bawah, seperti itu. Yang pertama. Karena alas adalah garis yang ada di bawah. Itu kan kalimat siswa ini, Bu ya. Ya. Artinya kesalahan itu. Karena perlu kita sampaikan dengan siswa, tidak selamanya bahwa alas itu berada di bawah, kan seperti itu. Kemudian yang kedua, baris yang kedua tinggi, yaitu garis yang tegak lurus. Nah, ini juga tinggi garis yang tegak lurus ini juga menurut saya juga mungkin di konsepnya juga yang salah. Karena yang namanya tinggi kan itu kan harus membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Nah, di sini artinya kalau secara general saya lihat jawaban siswa ini memang untuk di konsep segitiganya yang kurang tepat. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama tadi bahwa guru menanamkan konsepnya tidak terlalu detail, kemudian mungkin juga pemahaman siswa yang bersangkutan yang kurang memahami konsep. Jadi secara umum kalau saya perhatikan jawaban siswa ini adalah di konsep dari segitiga. Kesalahannya di sana. Konsep dari maksud apa namanya, pengertian dari alas dan garis tinggi seperti itu. Ya, yang waktu kita pelajari waktu pertemuan pertama kemarin, Bu. Nah, jadi mungkin di konsep seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eka. Yang lain boleh? Silakan Bapak Ibu yang bisa on mic. Kalau Pak Eka tadi berbicara tentang kesalahan siswa itu berada pada konsep garis alas dan garis tinggi dari segitiga. Atau mungkin Bapak Ibu berpendapat nggak ada kesalahan di sini. Ya, tambahan sedikit lagi, Bu. Boleh Pak Eka? Ya, jadi pendapat pribadi saya tadi itu, Bu ya, di konsep, Bu ya sebenarnya. Nah, solusi menghadapi siswa yang katakanlah kemungkinan jawaban seperti ini, disinilah perlu dilakukan mungkin contoh soal yang variatif seperti itu, Bu. Jadi guru mungkin memberikan contoh katakanlah dalam bentuk gambar visualnya kepada siswa itu, ini kemungkinan juga guru memang hanya memberikan contoh dalam bentuk segitiga itu saja. Artinya dia menggambar kan alas di bawah seperti itu. Tidak ada soal-soal yang variatif seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai siswa katakanlah terjadi jawaban seperti ini, mungkin solusinya menurut saya soal yang harus variatif seperti itu. Ya, nah ini seperti ini, Bu. Nah, jadi mungkin gurunya ini
ini kemungkinan Bu ya, kemungkinan mungkin gurunya hanya menyampaikan bahwa ini alasnya seperti itu. Jadi perlu soal-soal yang variatif lah seperti itu. Ya, demikian Bu. Oke, baik Pak. Jadi misalkan diberikan satu segitiga ya Pak ya, maksud Pak Eka tadi. Segitiga A, B, C, ya. Kalau kita perhatikan dari jawaban siswa, di sini disebutkan bahwa sisi alasnya adalah AB dan tinggi FC. Berarti di sini ada satu garis dari titik C. Ya. Satu garis. Dan di sini ada garis CF. Jadi kalau kita prediksi gambar yang dimaksud adalah kurang lebih seperti ini segitiga ABC-nya. Jadi siswa berpendapat bahwa sisi alasnya adalah AB dan tingginya adalah FC. Nah, di sini ada penjelasan dari yang dimaksud alas dan tinggi. Nah, jadi kalau siswa berpendapat bahwa alas itu adalah yang ada di bagian bawah. Dan tinggi adalah yang tegak lurus. Mungkin maksudnya tegak lurus yang ini ya. Oke. Bu Yeka, ada Pramanika, Ibu Pramanika yang ingin memberikan pendapatnya, Bu Yeka. Silakan Pramanika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ibu Iin dan Ibu Yeka atas kesempatannya. Jadi di sini yang pertama saya mau bertanya, di situ soal yang diberikan kepada siswa itu apa gitu. Jadi apakah guru itu meminta pengertian atau hanya sebatas bertanya kepada siswa yang mana sisi alas, yang mana sisi tegak. Jadi kalau misalnya saya mau mencari kesalahan siswa itu sebenarnya nggak sepenuhnya siswa yang salah, karena tadi dibilang sama Pak Eka ya, dibilang sama Pak Eka, mungkin karena gurunya nggak kasih contoh segitiganya yang bermacam-macam, jadi mungkin posisi alas yang selalu ditunjukkan oleh guru itu ada di bawah gitu ya, selalu garis AB di bawah, selalu garis AB di bawah. Jadi jawaban siswa itu benar, sisi alasnya itu AB gitu, tanpa misalnya soalnya itu bukan pengertian. Apakah yang dimaksud dengan alas, Nak? Gitu kan, kalau ditanya seperti itu mungkin pengertiannya beda lagi gitu kan. Jadi sisi alas adalah apa gitu, sesuai dengan konsep yang ditanamkan gurunya di awal. Tapi kalau soalnya, di sini kan saya nggak ketemu soalnya ya, saya tadi coba cari di handout-nya ada nggak soalnya gitu. Pertanyaannya apa, tahu-tahu ada jawaban siswa begitu aja gitu, Bu. Atau saya nggak ketemu gitu. Jadi yang saya ingin konfirmasi nggak sepenuhnya salah siswa kalau sisi alas itu AB, kalau gambarnya tadi benar kata Ibu Yeka yang AB itu sebagai alas ditulis gambarnya seperti itu ABC dan CF adalah sisi yang tegak lurus gitu. Jadi mungkin diberikan lagi segitiga dengan gambar. Mungkin sisi alasnya itu kan disesuaikan dengan sisi tinggi, garis tinggi gitu. Jadi baru bisa kita tentukan yang mana sisi alas ketika kita sudah melihat sisi tingginya. Garis tinggi gitu maksud saya. Jadi di situ siswa sudah benar mengatakan bahwa tingginya itu adalah garis FC ya, atau ya tinggi adalah FC dan pengertian di situ garis yang tegak lurus. Mungkin belum sepenuhnya tepat karena seharusnya memang dia tegak lurus terhadap sisi alas dan membagi sudut yang di hadapan sisi alas gitu ya, pengertian sisi tinggi yang sepenuhnya gitu. Dan kekurangannya lagi mungkin pengertian sisi alas itu bisa kita katakan kepada siswa, nah kalau sisi alas itu bukan hanya di bawah, tapi ketiga sisinya itu bisa merupakan jadi sisi alas tergantung di mana letak garis tinggi yang diberikan seperti itu. Jadi sebenarnya
konsep pengertian itu masing-masing tergantung sih ya Bu ya. Tergantung gurunya menjelaskan apakah langsung masuk ke dalam soal. Nah, ini gambar ABC, ini CF. Nah, AB ini alas, CF ini tinggi. Udah gitu aja. Rumus luas sama dengan. Nah, mungkin kalau misalnya penjelasan saat mengajar seperti itu dan tiba-tiba kita bertanya ke siswa, apa nak pengertian sisi alas? Nah, jadi saya nggak bisa menyalahkan siswa sepenuhnya gitu, Bu. Oke. Ya. Ya, seperti Menurut itu. Ibu Pramanikas sendiri pengertian dari garis alas atau ya. garis tinggi Kalau menurut dan garis saya, tinggi kalau segitiga? berdasarkan dari gambar yang diberikan Ibu Yeka itu, sisi alas itu, kalau sesuai dengan gambar ya Ibu ya, nanti kalau misalnya menjelaskan ke siswanya, sisi alas itu adalah salah satu sisi segitiga, salah satu sisi dari bangun segitiga yang dipotong oleh garis tinggi, bisa seperti itu memberikan pengertiannya. Karena kan alas bisa AB, bisa CB, bisa AC kan Bu, tergantung di mana garis tinggi gitu. Berhubung ini garis tingginya di CF, berarti alas itu adalah salah satu sisi dari bangun segitiga yang dipotong oleh garis tinggi. Kalau garis tingginya itu adalah garis yang tegak lurus terhadap sisi alas dan berhadapan dengan sudut di atasnya gitu, yang memotong sudut di atasnya. Memotong sudut di atas sisi alas gitu. Oke, menarik ya yang disampaikan oleh Bu Kalimat Pramanika. sendiri Tadi pengertiannya itu dibuat bahwa alas itu adalah garis yang dipotong oleh Enggak, Bu. garis tinggi dari segitiga. Alas itu adalah salah satu sisi dari bangun segitiga. Alas itu adalah salah satu Salah sisi satu dari sisi bangun dari segitiga. Iya. Oke. Nah, kalau kita mau jelaskan lagi garis tinggi kan? Mhm. Nah, baru garis tinggi itu adalah garis yang tegak lurus terhadap sisi alas, kemudian memotong sudut di atas alas gitu. Karena membuat pengertian alas dan tinggi ini ya segitulah Bu. Kalau dipakai kalimat sendiri begitu. Kalau pakai kalimat buku saya nggak tahu ya. Ya. Nah, coba Nggak tahu kita nggak baca. samakan persepsinya terlebih dahulu ya. Silakan Bu In. Ya, makasih Bu. Oke, baik. Teman-teman, pada saat kita menentukan tinggi ya, tinggi dari suatu segitiga, apakah kita perlu menentukan alasnya atau tidak? Dalam menentukan tinggi suatu segitiga, apakah kita menentukan dulu alasnya atau kita tentukan tingginya dulu? Kalau kita dengar diskusi tadi ya, menurut pendapat beberapa teman, Pak Eka, sepertinya juga Ibu Pramanika, bahwa yang alas itu kan tidak mesti datar ya, tidak mesti datar, bisa saja sisi yang lain ya, bisa miring ya, tidak mesti selalu garis datar. Kalau kita perhatikan dari jawaban siswa ini, bahwa dia mengatakan bahwa alas itu adalah garis yang ada di bawah. Nah, dia sudah mengklaim begitu gitu ya. Padahal kan menurut pendapat Bapak Ibu guru tadi, beberapa orang yang mengatakan tadi bahwa yang alas itu tidak demikian kan. Berarti bisa sisi yang lain juga ya. Bisakah sisi yang lain alas? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Oke, good. Nah, kalau memang demikian, sekarang apakah alas dan tinggi itu berkaitan, berhubungan? Betul. Apakah alas dan tinggi selalu berhubungan? Iya betul Bu. Betul ya. Ini dari Bu Roni Prastiwi, sebelum menentukan garis tinggi ditentukan dulu garis lainnya. Ini pendapat dari Ibu Romi. Ya. Ya, tentukan garis alasnya dulu katanya. Di room chat Ibu Romi sudah mengatakan di sana bahwa tentukan dulu alasnya baru nanti bisa menentukan tingginya. Ini menurut pendapat Ibu Romi. Teman-teman yang lain bagaimana?
Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah kita bisa menentukan tinggi dulu, baru nanti cari alasnya, atau alas dulu, baru cari tingginya? Bagaimana? Ya? Oke, dari Bu Hilda. Oke, Bu Hilda, terima kasih. Menentukan alasnya dulu ya, Bu Hilda. Ya, baik, terima kasih. Tentukan dulu alasnya, baru menentukan tingginya. Baik. Dengan yang lain, ibu-ibu, bapak yang lain, apakah juga demikian? Tentukan dulu alasnya, baru nanti bisa kita tentukan tingginya. Ya, izin Bu. Ya, Pak Eka. Jadi untuk menentukan garis tinggi dan alas Bu ya dalam segitiga, sepengetahuan saya yang namanya garis tinggi itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan dia tegak lurus dengan sisi yang ada di hadapan sudut itu. Artinya katakanlah karena dia tegak lurus tadi kan membentuk sudut siku-siku 90 derajat kan seperti itu Bu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari konsep ini Bu ya, bahwa kita tidak mutlak menentukan alasnya dulu, karena bisa saja kalau kita tentukan alasnya dulu, bisa saja nanti sudut yang berada di hadapan itu tidak membentuk siku-siku tadi. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya bisa saja justru garis tinggi yang diketahui terlebih dahulu baru alasnya. Jadi artinya dua konsep antara garis tinggi dan alas itu artinya tergantung dari kesiapan kita dalam menentukan. Artinya itu tadi kan garis tinggi kita tarik dari titik sudut, salah satu titik sudut segitiga, kalau dia bisa kita tarik dan mencapai alas yang berada di depannya mencapai siku-siku 90 derajat membentuk tadi, nah berarti itu alasnya. Kan seperti itu. Nah, dan di sini juga perlu kita pahami bahwa bisa saja sebagai contoh di segitiga sama sisi itu dia memiliki garis tinggi 3 dan alas yang 3 kalau di sama sisi. Jadi menurut saya Bu, kalau misal pertanyaannya mana duluan yang ditentukan garis tinggi atau alasnya yang duluan, ini tergantung kalau menurut saya persepsi kitanya. Artinya bagaimana cara kita menentukan sehingga terbentuklah suatu garis yang dari salah satu sudut dan membentuk sudut siku-siku dengan alas yang dari depannya. Seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Eka. Bapak Ibu yang lain, ini pendapat dari Pak Eka barusan sebentar. Oke, ini juga ada pendapat dari Ibu Riza di room chat. Sebelum menentukan garis tinggi, kita bisa tentukan dulu sudut mana yang akan dijadikan titik awal menarik garis tinggi. Oke, terima kasih. Kemudian lagi, ini ada lagi dari Ibu Neti, menentukan alas dulu, baru tinggi. Ya, baik. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Alas dan tinggi ada hubungannya kah? Ada hubungannya kah antara alas dan tinggi? Ada. Oke, baik ya. Nah, sekarang kita akan menentukan tinggi ya. Ya, makasih Ibu Riza, ada hubungannya. Kita akan menentukan tinggi. Ya. Nah, sekarang yang akan kita tentukan tinggi ini tentu saja berkaitan dengan alasnya. Ya, definisi yang sudah Bapak Ibu sampaikan tadi benar. Ya, bahwa yang namanya garis tinggi adalah garis yang ditarik dari titik vertex yang berhadapan dengan garis alas. Ya, itu ada di buku setelang yang kita pakai di daftar pustaka ada bukunya, apa nama bukunya.
Jadi dalam hal ini berkaitan antara tinggi dengan alas. Kalau seandainya kita ingin menentukan garis tinggi suatu segitiga, maka kita lihat verteksnya yang mana, alasnya yang mana. Ya, verteksnya atau puncaknya itu haruslah berhadapan dengan alasnya. Ya, walaupun bentuk segitiganya sembarang, misal pada segitiga tumpul gitu ya. Nah, itu juga bisa kita tentukan tingginya. Ya, walaupun nanti gambarnya pada segitiga tumpul mungkin Bapak Ibu bisa membayangkan. Nah, kita bisa melihat bahwa nanti tingginya mungkin berada, mungkin ya, mungkin nanti kita akan coba, mungkin itu berada di luar. Ya, jadi garis tinggi ini tegak lurus terhadap alas. Itu yang harus ada kata kuncinya, bahwa verteks berhadapan dengan alasnya, kemudian garis yang ditarik menuju ke alas itu harus tegak lurus. Kuncinya di sana. Ya, mungkin Ibu Yeka bisa memulai dengan apa, Bu Yeka, menggambarkan garis tingginya, Bu Yeka, pakai apa? Pakai program Matchpad ya. Kita akan coba ya, kita akan buatkan garis tinggi dengan menggunakan Matchpad. Di sana ada jangka dalam bentuk, jadi kita bentuk seperti animasi gitu ya. Nanti akan kelihatan bagaimana menarik garis tinggi pada segitiga sembarang sehingga nanti bisa dilihat tinggi dari suatu segitiga, tingginya dan juga alasnya yang mana. Ya, kita akan lihat di sana. Silakan Bu Yeka. Ya, baik Bu In, terima kasih. Bapak Ibu bisa melakukan simulasi yang sama di GeoGebra ya dengan memasukkan kode WPXC PKAV. Nah, di bagian atas adalah simulasi bagaimana melukiskan garis tinggi yang ada di dalam segitiga. Jadi kalau disediakan satu segitiga, anggaplah segitiga ABC. Ya, kita ambil jangka, kemudian kita letakkan titik C di titik C, jangka di titik C dengan panjang tertentu yang bisa memotong garis AB di 2 titik. Kemudian di setiap titik potong kita juga letakkan jangka dengan jarak yang sama, ya, sehingga terdapat 2 perpotongan. Dan kita hubungkan dari titik C ke perpotongan titik tersebut, maka akan diperolehlah garis tinggi dari segitiga ABC. Ya. Ini ilustrasi. Jadi Bapak Ibu bisa mencobakan di bagian applet di bawahnya, di aplikasi Matchpad ya. Aplikasi Matchpad ini Bapak Ibu bisa membuat satu segitiga sembarang, ya, apapun segitiganya, seperti ini, atau mungkin segitiga siku-siku, atau segitiga sama kaki, sama sisi, atau segitiga lainnya. Kemudian bisa menggunakan icon jangka di sini dengan meletakkan kaki sebelah kiri di sudut, dan kaki sebelah kanan jangka digeser untuk menentukan besar jangkauan dari jangka itu sehingga bisa memotong dari sisi segitiga, ya, dan bisa menggunakan bagian atas untuk memotong dari sisi segitiga menggunakan jangka tersebut, ya, seperti ini. Kemudian memindahkan jangka kembali kepada titik perpotongan. Kita kasih nama dulu segitiganya, misalnya segitiga KLM misalnya ya. Segitiga KLM. Kemudian kita gunakan jangka kembali dengan jangkauan yang sama antara titik potong ini, ya, lalu kita putar. Kita bisa menggunakan warna yang lain untuk menandakan busur dari jangka tersebut, ya. Oke, lalu bisa kita pindahkan lagi di bagian satunya, titik potong satunya.
sehingga kita dapatkan satu titik potong lagi dan dihubungkan menggunakan penggaris. Bukan menggunakan penggaris. Ya. Ya. Kenapa, Bu? Garis lurus. Oh, garis lurus. Oh, iya, betul. Iya. Bisa menggunakan garis juga ya, Bu ya. Kita bisa menggunakan penggaris juga. Kalau penggaris harus disesuaikan ya, lurus tidaknya. Artinya menggunakan jangkauan garis ini juga bisa. Garis kita kasih warna biru misalnya. Oke. Nah, kita dapatlah garis tinggi dari segitiga KM. Ini salah satu contohnya. Bapak Ibu bisa melakukan simulasi ya di kode berapa tadi? Ya. Baru satu yang bergabung di sini. Bapak Ibu boleh mencobakan ya. Nanti bisa kita lihat hasil dari buatan dari Bapak Ibu. Yang dimaksud dengan garis tinggi segitiga itu bagaimana pada segitiga yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu boleh mencobakan di bagian MathPads ya untuk membuat garis tinggi pada suatu segitiga. Kalau di atas masih ilustrasi ya, kalau bagian bawah adalah tempat kerja yang bisa Bapak Ibu gunakan membuat garis tinggi pada segitiga. Segitiga yang Bapak Ibu gunakan bisa segitiga sembarang ya, tidak harus segitiga yang sama persis pada ilustrasi.
Waalaikumsalam, Ibu Khairawati. Selamat bergabung dari Banda Aceh. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu Novi. Ibu Novi ada di room chat yang bertanya, Bu Yeka, bisa diulang cara membuat segitiganya? Oke. Saya coba buka Bu Novi. Jadi cara membuat segitiganya bisa kita gunakan segmen garis ya. Kita tekan segmen garisnya. Lalu kita buat segitiga menggunakan garis tersebut. Kan definisi segitiga itu kan yang dibentuk oleh 3 segmen garis ya. Jadi kita gunakan lagi segmen garisnya seperti ini ya. Tapi kalau melukis segitiga itu beda lagi. Kalau melukis segitiga kita harus menyediakan beberapa ukuran, kemudian menggunakan jangka dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan tadi ya. Nah, di sini kita membuat segitiganya adalah dengan membentuk dari 3 segmen garis saja. Ini misal contoh yang saya berikan di lembar Ibu Novi seperti itu. Jadi bisa kita manfaatkan bagian icon segmen garis dengan mengaktifkan segmen garis, lalu bisa kita buat di tempat kerjanya ya segitiga yang kita inginkan seperti itu dengan segmen garisnya. Lalu ketika kita menggunakan jangka, silakan klik icon jangkanya dan tempatkan kaki kiri di titik sudut yang hendak kita tarik garis tinggi segitiga. Itu. Oke. Kita lihat dari pekerjaan Ibu Rina. Bu Rina belum buat segitiganya, Bu ya? Garis tingginya belum dibuat ya, Bu? Bapak Ibu semuanya bisa masuk ke GeoGebra-nya? Bapak Ibu yang lainnya kita ada 90 orang. Yang baru masuk hanya 30. Bagaimana yang lain bisa masuk? Oke, terima kasih Bu Marini sudah bisa masuk ya. Yang lain? Ada kesulitan untuk masuk ke sini? Bisa Bu masuk, tapi pada saat kok jangkanya nggak mau metu Bu ya. Oh, jangkanya nggak mau metu. Oke, baik. Coba kita lihat pekerjaan Ibu Yuliana. Oke, baik. Bentar Bu ya, kita lihat Ibu Yuliana pekerjaannya. Sebentar ya Ibu. Jangkanya di pinggir. Oke, Ibu mengerjakannya di halaman yang kedua, slide yang kedua saja Ibu. Iya, yang kedua. Nah, ya ini ya, Ibu sudah bikin garisnya, sudah bikin segitiga. Sudah bikin segitiganya. Di sini sudah ya? Iya, sudah. Oke,
Baik. Atau kita minta share screen dari Ibu deh. Barangkali ya. Bu Yeka, kita turun dulu Bu Yeka, biar Ibu Yuliana yang share. Ayo Bu. Tapi saya beda nih, apa dari HP, terus ininya pakai laptop, beda kok bisa. Gimana gitu? Masuk lagi. Bentar ya. Oh, Ibu pakai HP? Iya, pakai HP, terus kerjanya langsung di laptop. Oh gitu. Oke. Kalau memang Ibu ada di laptop, jadi kita bisa bantu Ibu untuk Coba, membuat coba. segitiga Saya dan coba. menggunakan matchpad ini. Saya coba ya. Oke. Bisa share screen Ibu? Bentar, bentar. Oke, ditunggu. Ibu Apri Susanti belum bisa. Bu Marini sudah bisa. Ibu Apri. Ibu Apri bisa mengemukakan apa yang terjadi sehingga belum bisa masuk ke sini. Halo Ibu, sudah tampil screen saya? Itu kecil kan? Iya, kelihatan Ibu Salma ya? Iya, itu pakai akun anak saya. Karena Oke. laptopnya laptop anak saya. Tadi pakai HP saya. Ini Ya. nama di dalam akunnya apa Bu? Ibu Salma atau siapa Bu? Oh, nama aku saya Yuliana. Yuliana, tapi yang dipakai di share screen-nya ini pakai akun Salma, anak saya. Ya. Ya, boleh dijelaskan Ibu? Ya, ini nih, ini kan tadi saya sudah coba buat segitiganya nih, sudah. Terus pada saat klik jangkanya itu kok nggak mau geser ya di sini. Nah, ini menggeserkan jangkanya ini supaya keluar sih, malah keluar garis ya. Garisnya dinonaktifkan dulu coba Bu ya. Garisnya dinonaktifkan. Oke. Lalu bagian jangkanya coba ditarik ke kanan dulu. Ke kanan. Nggak mau dia. Nah. Kanan. Ini nggak mau geser. Nggak mau ke kanan ya. Nggak mau dia ke kanan. Kok ada yang nyangkut ya? Bingung saya. Oh, ini apa nih maksudnya? Drag laptop. Apakah kesulitannya sama dengan Bapak Ibu yang lain? Terus saya ulang dari awal. Nah, itu kan ini menghilangkan ini gimana? Aduh, mumet saya. Tidak muncul ya, PT? Keluar. Drag this on. Iya, Bu, harus share screen sendiri berarti. Berarti dia sudah. Nah, ini muncul di sini kan. Gimana? Enggak mau. Bukan, hilang ke ini macam mana sih? Kenapa jangkanya tidak mau bergerak ini? Nah, macetnya di mana dia? Bukan. Nah, di situ. Atau jika Bapak Ibu kesulitan di GeoGebra bisa langsung ke Notepad-nya langsung ya, di alamat berikut di kolom chat saya
postingkan alamat Medpads-nya. Mungkin bisa Bapak Ibu gunakan ya. Aplikasi ini gratis, tidak perlu diunduh, berbasis web, tidak perlu masuk ke akun, jadi bisa langsung Bapak Ibu masuk, gunakan untuk mengkonstruksi geometri yang sederhana ya. Di sini bisa langsung digunakan. Ilustrasinya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kita gunakan segmen garis untuk membuat segitiganya. Ya. Kemudian bisa gunakan jangka, jangkanya langsung muncul di sini. Ya. Dan sebelah kiri dari jangka kita taruh di salah satu titik sudut. Dan besaran jangka bisa kita geser ya sesuai kebutuhan. Yang penting adalah bisa memotong dari salah satu sisi dari segitiga. Kemudian kita gunakan bagian silang yang dari jangka tersebut untuk memutar jangka. Ya, ini kurang ini. Kita gunakan garis yang berbeda untuk menandai busur dari jangka tersebut, boleh ya di situ. Ya, silakan Bapak Ibu kalau bermasalah di GeoGebra-nya langsung ke Medpads-nya langsung dan bisa share screen untuk menunjukkan contoh dari garis tinggi segitiga tersebut. Oke. Di sini sudah terlihat di grup ya, ada yang memposting Ibu Haryati. Ibu Haryati bisa share screen, Bu Haryati, hasil pekerjaannya. Halo Ibu Haryati. Saya gambarnya lewat HP, Bu, Yeka. Bisa share screen, Bu. Walaupun dari HP kan bisa share ininya ya, tampilan dari pekerjaannya ya, Bu ya. Coba ya, Bu. Ya, izin Bu. Yes, kita menunggu Bu Haryati. Kita lihat dulu hasil pekerjaan Pak Eka ya. Silakan Pak Eka. Ya, ini baru saya coba-coba juga Bu ya. Ini gimana ya Bu? Nampilkannya gimana Bu maksudnya? Di share screen, Pak. Bapak kerja di GeoGebra atau di Medpads? Di langsung GeoGebra Bu. Oke, di GeoGebra juga boleh. Silakan saya di share. share screen. Oke. Ya. Ya. Ini di mana? Muncul ya Bu? Muncul ya. Ya. Boleh diperbesar Pak Eka layarnya? Sorry. Ya. Sepertinya saya ada kesulitan Bu untuk memperbesarkan. Boleh dijelaskan Pak? Ya, baik. Jadi saya buat segitiga ABC ya Bu ya di sini. Dan saya sengaja mencoba membuat alas itu berada di atas. Saya coba seperti itu.
Ya. Jadi sesuai dengan yang Ibu contohkan tadi, di matchpad ini terbentuklah seperti yang saya gambar ini, yaitu segitiga ABC seperti gambar ini, dan di sini ada satu garis yang dari titik B dan titik pertemuan dari dua garis lingkaran yang terbentuk di luar ini, Bu ya. Jadi kalau kita tarik, dia tepat akan tegak lurus di garis AC. Nah, artinya alas itu AC, kemudian tingginya adalah titik B dan E. Nah, jadi kalau dari peragaan yang saya lakukan tadi, Bu ya, saya bisa menentukan alas dan tinggi itu dari gambar, bahwa kalau ini kan terbentuk siku-siku, jadi artinya dari titik B ke E ini adalah tinggi, kemudian dari garis A ke sini alas. Nah, ini kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi, apakah kita duluan menentukan alas atau tinggi? Kalau dari peragaan yang saya rasakan tadi, Bu ya, malah justru dua-duanya yang langsung ketemu seperti itu. Jadi saya tidak menentukan dulu alas itu A, C, ini alas, tidak. Kemudian tinggi itu B sama E, belum juga. Nah, seperti itu. Jadi dari peragaan ini tadi, Bu ya, yang di matchpad ini, dengan sendirinya dua-duanya muncul. Yang penting konsepnya, saya pegang konsepnya bahwa yang namanya tinggi adalah dari satu sudut kita tarik dengan sisi di hadapannya membentuk sudut siku-siku tadi, alas berhadapan seperti itu. Jadi saya ambil kesimpulan secara pribadi dulu, Bu ya, pendapat pribadi saya, bahwa dengan sendirinya alas dan tinggi itu kalau dari peragaan ini bisa muncul bersamaan kita ketahui. Jadi bersamaan kita ketahuinya, Bu. Jadi bukan berarti alas dulu yang diketahui baru tinggi, atau tinggi dulu baru alasnya, seperti itu. Jadi dua-duanya secara tergeneral di peragaan di matchpad ini akan tersaji sendiri seperti itu. Ya, demikian, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Eka. Jadi sekarang sudah dapat garis tingginya BE ya Pak ya? Ya, Bu. Alasnya AC. Oke, Ya, Bu. baik. Bagaimana sekarang kalau misal ya, kita akan membuat garis tinggi dari titik C. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Dan teman-teman juga yang lain. Kalau kita ingin membuat garis tinggi dari titik C, apa yang harus kita lakukan? Ya, mohon izin, Bu ya. Ya. Jadi kalau misal kita mau dari titik C ini, Ya. tahu ini prosesnya sama dengan yang tadi. Ya. Prosesnya sama dengan yang tadi langkahnya. Jadi Ya. Ya yang ini tadi, Bu ya. Oke. Oke. Jadi pertama kita tancapkan seperti itu di C ini, yang jangkar, karena kita akan mencari titik tinggi, garis tingginya dari titik C ini seperti itu. Jadi akan sama prosesnya, langkah-langkahnya tadi, sehingga nanti di garis AB, tapi ini perlu peragaan, Bu ya, belum tentu di ini alas garis atau sisi di hadapan sudut tadi itu sudah pasti alas. Nah, cuman posisinya seperti itu. Jadi begitu juga kalau misal dari titik A kita mau ambil garis tinggi bisa, itu sudah pasti alasnya BC. Alasnya kan di hadapannya, karena konsep dari garis tinggi
garis yang ditarik dari titik sudut dan tegak lurus sisi di hadapannya. Nah, jadi menurut saya seperti itu, Bu. Jadi Itu gangguan di Eka ya? ya, Kan Ibu ini, bukan Bu? ya, halo. Ya, Bu. Pak Eka boleh ke lembar kerja Medpad-nya tadi, Pak Eka? Di GeoGebra-nya boleh? Sorry, sebentar. Sebentar. Oke. Jadi ya. 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 Nah, jadi pertanyaan Ibu tadi kan dari titik C, Bu ya. Jadi Dari titik C. Prosesnya sama tadi. Oke, prosesnya sama ya. Oke, Ya, oke. baik. Jadi tapi sudah pasti, Bu, sudah pasti alasnya itu AB. Sisi alasnya AB kalau dari titik C. Oke, sisi alasnya AB. Tapi Apakah dengan tingginya pasti CB? belum tentu, Apakah Bu. tingginya bisa dijamin nanti CB, Pak, kira-kira? Ada kemungkinan. Ada Karena kemungkinan. ada kemungkinan karena ada kemungkinan sudut di B, sudut di CBA, ya di CBA itu membentuk 90 derajat. Kalau Bapak memang tanpa sengaja bentuk sudut ABC-nya 90 derajat, Pak ya? Ya. Oke, ya. Siku-siku, Bu ya, jadi segitiga siku-siku. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kemungkinan ya. Ada kemungkinan. Ya. Bu, ini ikut nimbrung ya, Bu? Iya. Pak Eka, kalau dilihat dari yang Pak Eka kerjakan, ya sepertinya ada yang belum sesuai langkah yang diilustrasikan. Seperti pada saat Pak Eka menaruh jangka di titik B, itu jangka memotong sisi AB dan BC. Sedangkan kalau kita lihat di ilustrasi, jangka haruslah memotong sisi di depan dari sudut B. Jika yang Bapak Eka lakukan ini bukan, kalau tidak sesuai dengan ilustrasi tadi, ini belum disebut garis tinggi ya Pak ya. Tapi ini mirip ke ilustrasi melukis garis bagi. Karena di sini saya lihat langkah pertama yang Pak Eka buat, pertama adalah meletakkan jangka di titik B dan memotong garis AB dan BC, lalu di masing-masing titik perpotongan Bapak membuat masing-masing busur sehingga berpotongan dan ditariklah garis dari titik B tadi ke titik perpotongan tersebut. Nah, garis ini belum tentu garis tinggi. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini adalah garis bagi, Bapak. Ini yang akan kita ilustrasikan pada saat berikutnya, Bu Idya. Jadi saya lihat juga contoh dari Bu Haryati juga serupa. Jadi biar tidak salah dalam memberikan contoh kepada siswa nanti, ya melukis garis tinggi tahapannya berbeda dengan ketika kita melukis garis bagi pada segitiga. Seperti itu, Pak Eka. Jadi yang perlu dikoreksi di sini adalah bagian langkah awal pada saat kita menentukan titik potong di sisi AC. Nah, seperti itu Pak Eka ya. Ya. Baik, Bu. Ya, terima kasih Pak Eka. Ya, Bu. Saya stop ya, Bu ya, screen-nya. Terima kasih Pak Eka. Iya. Adakah Bapak Ibu yang sudah membuat garis tinggi yang berbeda lebih dari satu pada segitiga? Boleh di share screen?
Assalamualaikum Ibu Yeka. Nawani Putri. Ini saya buat segitiga Bu Eka, tapi untuk alasnya saya perpanjang di luar karena ternyata saat membuat garis busurnya jadi di luar gitu. Iya. Boleh izin share-nya Ibu Boleh, Yeka? boleh. Silakan Nawani Putri. Nah, seperti itu Ibu Yeka. Ya, boleh dijelaskan dulu Bu Nawani Putri. Oh ya, pertama kali dari sudut di atas mohon maaf dulu Ibu karena belum dibuat simbol hurufnya. Jadi yang pertama saya membuat busur dari sudut bagian atas. Namun di sana hanya memotong di bagian sisi kanan, sedangkan sisi kiri dia berada di luar. Jadi saya membuat garis perpanjangan garis alasnya, Bu. Setelah itu ketemu, lalu dari titik perpotongan tersebut, 2 titik perpotongan, dibuat busur satu persatu dari kanan dulu sama dari kiri dengan ukuran jari-jari yang sama. Maka bertemulah 2 busur tersebut diberikan garis bantu yang berwarna orange, Bu. Iya. Pertanyaannya Bapak Ibu, bolehkah garis kita perpanjang seperti yang dilakukan oleh Ibu Nawani Putri? Bapak Ibu? Saya rasa boleh, Bu. Iya. Boleh ya Bu Riza ya? Boleh. Iya. Begitu juga kalau kasusnya jika garis tinggi itu berada di luar dari segitiga. Tentunya kalau kita contoh dari segitiga tumpul ya. Segitiga tumpul untuk bisa menentukan garis tinggi yang alasnya memang sisinya berada di bawah, itu membutuhkan bantuan garis yang berada di hadapannya untuk diperpanjang sehingga bisa bertemu titik potong pada garis tersebut, 2 titik potong pada garis tersebut. Oke. Terima kasih Bu Nawani Putri untuk share screen-nya. Ada lagi Pak? Kita lihat ya Bu ya, Iya. screen-nya. Adakah Bapak Ibu yang sudah membuat garis tinggi lebih dari 1 pada satu segitiga? Kalau tadi Pak Eka mengilustrasikan garis tingginya alasnya itu berada di atas. Ya, walaupun mungkin perlu koreksi pada saat melukis garis tingginya itu. Jadi yang dimaksudkan garis tinggi dan alas, kalau Pak Eka tadi ilustrasinya alasnya berada di sisi atas seperti itu. Sebagian besar saya lihat masih ilustrasinya adalah menggambarkan atau melukiskan garis tingginya dengan sisi alasnya yang ada di bawah. Adakah Bapak Ibu yang melukiskan garis tingginya lebih dari 1 pada sisi segitiga yang lain? Ibu Haryati boleh share screen, Bu? Bisa share screen Ibu Haryati tadi? Ya, kalau kita perhatikan dari beberapa ilustrasi tadi, berarti posisi dari garis tinggi itu tidak hanya satu tipe ya, dari atas ke bawah seperti itu. Ini salah satu yang dimaksud garis tinggi dari segitiga. Kemudian tadi juga yang diilustrasikan oleh Pak Eka juga, artinya
ada beberapa kemungkinan kita melukiskan garis tinggi pada segitiga seperti itu. Nah, di bagian bawah ada beberapa pertanyaan. Jadi garis tinggi pada suatu segitiga itu ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3. Budi 3. Ada 3. Apria ada 3. Oke, baik. Ada berapa tadi garis tinggi pada segitiga? Ada 3 ya. Oke, banyak ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menjawabnya ada 3 dari pertanyaan yang sudah diajukan tadi. Nah, kita lihat di sini jadi garis tinggi itu berkaitan dengan alas yang menjadi sisi alas yang tempat dia tegak lurus ya, harus tegak lurus ya. Nah, ada pekerjaan yang tadi sudah ada di WA Group, mungkin bisa dilihat Ibu Haryati ya. Sepertinya ini bukan garis tinggi Ibu Haryati ya. Satu yang perlu diperhatikan di dalam membuat garis tinggi ya, kalau kita menggunakan jangka ya, kalau kita menggunakan jangka maka alas yang mana yang kita cari? Misalnya alasnya tadi yang mungkin kita lihat. Bu Yeka bisa share satu pekerjaan Bapak Ibu ya Bu Yeka yang sudah dikerjakan tadi. Iya Ibu Haryati, itu bukan garis tinggi ya di WA Group ya yang Ibu berikan ya, bukan garis tinggi ya. Nah ya ini bukan garis tinggi ya Bu. Jadi kita untuk membuat garis tinggi, nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Kadang-kadang melukis garis tinggi ini sepertinya mudah sekali gitu ya, tapi masih kadang-kadang keliru. Yang langkah yang pertama, tolong Bu Yeka jawabannya benar Bu Yeka. Jadi langkah yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah seperti ini. Ini adalah alasnya, maka kita cari vertex yang berhadapan dengan alas ini. Ya, pada saat ini berada di sini. Nih di titik ini ya, mungkin bisa lihat kursor. Oh, ya. Kemudian kita harus menarik yang pertama itu adalah jangka ya, jangka yang titik lancipnya berada di vertex di puncak ini. Kemudian nanti setelah itu baru kita arahkan pensil jangka itu ke alasnya dulu ya, ke alasnya dulu. Kemudian setelah dapat alas ini baru kita pindahkan jangka tadi ke vertex ke titik perpotongan antara busur yang pertama kita buat itu dengan alasnya ya. Kita buat lagi busur yang pertama, jari-jarinya tidak usah sama dengan yang pertama tadi, tidak usah kita, tapi harus yang di titik kedua titik alas ini itu harus membuat busur dengan jari-jari yang sama sehingga ada perpotongan ya, perpotongan antara kedua busur itu. Nah, disinilah baru kita bisa menarik garis tingginya ya, dari vertex melalui perpotongan kedua perpotongan dari dua busur tadi ya. Nah, inilah baru kita bisa mendapatkan garis tinggi ya. Nah, ini sudah bagus sekali nih, banyak benar ini. Nah, ini bagus nih ya, ini sudah mencoba ada 2 di sini ya. Nah, kita lihat nanti ada lagi di sebelah sini ya, bisa kita buat lagi dari titik Q ini misalnya ya. Nah, bisa kita buat lagi seperti yang dikerjakan oleh Ibu Nawani tadi ya, karena busur yang pertama dibuat dari vertex menuju ke sisi alas tadi ternyata alasnya tidak berada di dalam segitiga, jadi membuat garis tambahan ya, perpanjangan dari alas tadi itu boleh sehingga didapatkan tingginya. Boleh jadi satu pertanyaan saya.
apakah bisa terjadi tinggi itu berada di luar dari segitiga? Bisa. Ibu. Bisa. Bisa. Bisa? Bisa, Bu. Bisa. Oke, bisa ya. Oke, silakan nanti dicoba Bapak Ibu. Ya, mungkin Ibu. Oke, baik. Yusendra mengatakan bisa. Oke, baik. Ya. Nah, itu mungkin saja terjadi. Pada saat kapan? Pada saat kapan itu terjadi? Kemungkinan tinggi itu berada di luar dari segitiga. Pada saat kapan? Terima kasih Pak Amir Yazid ya. Segitiga tumpul pada saat segitiganya adalah segitiga tumpul. Oke, baik. Ya. Baik Bapak Ibu, jelas ya sekarang ya tentang garis tinggi ya. Langkah-langkah melukis dari garis tinggi ini ya, tahap-tahapnya jangan sampai keliru dengan garis bagi. Ya, ya, terima kasih Ibu Apri, segitiga tumpul. Baik, terima kasih. Mungkin tidak ada lagi pertanyaan tentang garis tinggi dan juga alasnya ya. Jadi kalau seandainya nanti kita memberikan konsep, mudah-mudahan siswanya bisa menjawab dengan baik ya. Jangan lupa bahwa ini akan berkaitan dengan luas. Selalu berkaitan dengan luas. Ya. Nah, nanti pertanyaannya, kalau begitu, kalau garis tingginya di luar segitiga, apakah luasnya akan berubah ya? Apakah luasnya akan sama dengan garis tinggi yang lainnya? Nah, itu jadi pekerjaan kita semuanya untuk melatih anak-anak supaya terampil menggunakan garis tinggi dan sisi alas ini. Ya, bisa dicobakan nanti main-main dengan siswanya ya. Baik, terima kasih. Saya pikir ini untuk untuk garis tinggi sudah selesai. Kita lanjutkan saja Ibu Yeka, Ibu Novit. Oke, Bapak Ibu, tadi secara tidak langsung kita sudah mengarah ke garis bagi pada segitiga seperti yang dibuat oleh Pak Eka Susanto ya sama Ibu Haryati. Ilustrasi atau langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Eka dan Ibu Haryati itu lebih mirip kepada langkah untuk melukis garis bagi. Untuk bisa bekerja di GeoGebra, Bapak Ibu bisa masuk ke GeoGebra dengan kode berikut ya. Di situ juga seperti diberikan ilustrasi di awal dan juga tempat untuk bekerja bagi Bapak Ibu untuk melukis garis bagi pada segitiga. Ya, itu kode GeoGebra-nya. Bapak Ibu boleh coba melihat. Tampilannya sama, diberikan ilustrasi. Aduh, salah. Garis bagi. Garis bagi di situ kita ilustrasikan di awal ya. Kita buat busur yang memotong sisi AC dan BC di 2 titik. Kemudian dari 2 titik tersebut kita juga membuat busur yang jaraknya sama. Ya, besar busurnya sama sehingga terdapat 2 perpotongan dari 2 busur tersebut. Lalu kita tarik garis ya. Garis dari titik C ke titik perpotongan 2 busur tersebut sehingga ada 1 garis dan garis itu disebut sebagai garis bagi segitiga. Garis bagi segitiga. Ya, garis bagi segitiga ini apa yang terjadi ketika ada garis bagi dari titik C ini akibat yang terjadi adalah besar sudut dari C, sudut C
itu akan terbagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, untuk bisa mengilustrasikan garis bagi pada segitiga, Bapak Ibu boleh menggunakan Mappads dengan alamat yang sama tadi ya, dengan mengosongkan tempat kerjanya dan membuat segitiga baru dan garis bagi pada segitiga tersebut. Langkahnya sama, ya, kita buat segitiga terlebih dahulu. Kemudian dengan cara yang sama juga kita gunakan jangka. Ingat Bapak Ibu, langkah pertama adalah jangka tersebut harus memotong dua sisi dari segitiga yang mengapit sudut yang berada di jangka tersebut, titik yang diletakkan pada jangka tersebut. Ya, jadi sehingga kita peroleh dua titik potong pada dua sisi yang berbeda. Berbeda dengan ilustrasi garis tinggi sebelumnya. Kalau garis tinggi tadi jangka kita taruh di satu titik sudut, kemudian memotong sisi yang berada di depan titik sudut tersebut. Ya, oke. Dari titik potong dua sisi ini, kemudian kita taruh lagi jangka dengan jarak yang sama. Kemudian kita buat busur dan kita letakkan di sisi satunya lagi, titik potong yang berada pada sisi satunya lagi, dan dapat titik potong dari dua busur, dan kita hubungkan perpotongan itu dengan titik sudut segitiga sehingga kita dapatlah satu garis yang disebut sebagai garis bagi. Nah, garis ini disebut garis bagi, begitu ya Bapak Ibu ilustrasinya ya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk ilustrasi pada Mappads masing-masing dengan segitiga yang Bapak Ibu buat masing-masing. Nah, ini sudah ada 23 siswa yang bergabung di GeoGebra. Kalau tadi di garis tinggi ada sebanyak 63 siswa, mudah-mudahan masih stay semuanya Bapak Ibu ya, karena pembahasan kita masih ada satu lagi garis berat ya. Bapak Ibu yang sudah berhasil membuat garis bagi boleh membagikan hasil pekerjaannya di WA ya, atau mungkin bisa langsung mengajukan diri untuk menunjukkan hasil pekerjaannya. Cara sharingnya gimana? Ada yang sudah selesai ya Bu ya? Saya bisa, Sudah. ya, saya stop share. Silakan Bu. Ibu Pipin, silakan Bu Pipin. Gimana ini saya pakai handphone, Bu? Cara sharingnya nih. Bisa share screen Oh, Bu ya? sharing ya, ini ya. Ada Bu, ada. Ya, silakan Bu Pipin.
Ini bukan ini yang tadi. Waduh, kemana yang tadi? Nanti Bu ya. Yang lain aja dulu Bu. Ini keluar dari GeoGebra-nya ini. Iya, boleh. Boleh Bapak Ibu yang mau share screen silahkan. Bu Pipin boleh stop share dulu Bu Pipin. Ya bentar. Ada belum di grup? Ini saya lihat Mugi sudah selesai. Pak Mugi, silakan Pak Mugi share screen. Izin share screen Bu ya. Iya, silakan. Sudah nampil Bu? Sudah. Ya. Di sini saya mencoba membuat 3 buah garis bagi pada satu segitiga. Ini segitiganya, maaf belum saya kasih nama Bu sebelumnya. Segitiga A, segitiga ABC. Nah, untuk saya mencari garis bagi yang pertama, saya membuat, saya letakkan jangka di titik C. Saya letakkan jangka di titik C seperti ini. Kemudian saya ukur jangkanya ini sedemikian rupa sehingga dia memotong 2 buah sisi dari segitiga tersebut, yaitu sisi AC dan sisi BC. Kemudian setelah saya dapatkan titik perpotongannya yaitu di sini, ini titik O dan titik P perpotongannya. Kemudian dari titik O ini saya letakkan jangka lagi. Saya letakkan jangka di titik O. Kemudian saya memperkecil ukuran jangkanya. Kemudian saya buat garis menggunakan jangka tersebut, yaitu didapatkan garis yang ada di sini. Kemudian saya buat lagi, letakkan jangka dengan ukuran yang sama di titik P, sehingga didapatkan garis yang warna hitam ini 2 buah. Kemudian saya tarik garis dari titik C menuju garis AB yang melalui 2 buah titik yang perpotongan dari kedua jangka tersebut. Untuk garis bagi yang berada di titik BC dan AC saya lakukan langkah yang serupa. Begitu, Bu. Busur ya Pak ya? Busur Iya, Bu. yang ditarik dari titik berpusat di O dan juga busur yang berpusat di P ya Pak Mugi? Iya, Bu, benar. Oke, ya, oke. Ya. Aduh. Izin stop share screen, Bu ya. Belum. Jangan. Iya, Bu. Baik, Bu. Jangan dulu, jangan stop share dulu. Nah, Bapak Ibu, gimana ini? Pak Mugi sudah menceritakan membagi garis bagi nih ya, yang membagi sudut C menjadi 2 sudut sama besar, kemudian juga membagi sudut A ya Pak Mugi ya. Iya, Bu. Untuk yang sudut B ini, saya Aha. kesulitan membuat garisnya karena dia jadinya seperti ini, Bu. Nggak mau lurus. Nggak mau lurus ya? Oh, nggak Iya, mau lurus dia ya? tertarik ke titik yang warna hitam sama warna merah ini, Bu, dia. Kalau sampai sini. Oh, kendalanya di situ ya? Iya, Bu. Oh, Jadi kalau di sini ya. bisa. Ya, oke. Karena ada gangguan di situ ya. Coba ditarik menuju ke titik perpotongan antara kedua garis bagi itu, bisa nggak Pak? Ini, Pak, Bu, sudah, Bu. Yang di sini. Oke. Oh ya, baru sampai situ ya? Ya, nggak Iya, apa-apa. Bu, bisa. Ya, dia tidak bisa sampai ke garis bagi C dan garis bagi A dari A ini ya. Nggak Iya, bisa tidak nyampe bisa deh. sampai di garis Oke. AC karena dia titik garisnya ini tertuju ke titik yang warna hitam sama warna merah ini, Bu, karena terlalu dekat. Iya. Oke, baik. Ya, makasih. Di situ salah satu kelemahan dari MathPads ya. Oke, makasih Pak. Iya, Bu, sama-sama. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, Pak Mugi sudah
memperlihatkan membagi garis bagi dari 3 titik sudut yang ada di segitiga ABC. Ya, Iya, Bu, benar. oke. Bagaimana tanggapan dari Bapak Ibu semuanya? Tidak kesulitan ya Bapak Ibu ya? Kayaknya lebih mudah ini ya daripada garis tinggi ya. Ya, Bu, lebih mudah karena tidak perlu ada garis bantu tambahan seperti yang untuk segitiga tumpul. Oke, baik. Ya. Ya, silakan nanti dicoba lagi Bapak Ibu. Ya, silakan Bu Yeka. Baik, mungkin langsung ke satu lagi ya Bu ya, mengingat waktu juga ya. Kita bahas satu lagi ya Bapak Ibu, itu tentang garis berat. Garis berat. Ini kodenya di GeoGebra. Kemudian kita lihat ilustrasinya Bapak Ibu ya. Yang dimaksudkan garis berat itu, aduh, saya belum share screen ternyata. Ini kode untuk pekerjaan membuat garis berat pada segitiga ya Bapak Ibu, silakan dicoba. Saya kopikan terlebih dahulu ke ruang chat ya. Ini Apa? garis berat di sini kita lihat ilustrasinya untuk melukis garis berat segitiga hanya 2 langkah, tetapi langkah pertama ini adalah langkah garis sumbu pada segitiga. Ya, pertama kita membuat busur pada titik A. Jangkauan busur ini lebih dari separuh sisi AB. Kemudian dengan panjang busur yang sama di titik B, kita mendapatkan perpotongan 2 busur. Dan ketika kita tarik, kita dapatkan garis sumbu pada segitiga ABC. Garis ini memotong garis AB di satu titik, lalu kita hubungkan titik C pada perpotongan antara garis sumbu dan sisi AB tadi. Maka terbentuklah satu garis yang dinamakan garis berat. Oh ya, tadi dibahas Ibu ya, garis bagi tadi definisinya Bu In, sudah dibahas belum tadi Bu In? Definisi garis bagi tadi belum atau sudah? Oh, nanti sekalian saja ya Bu ya. Nah, itu ilustrasi bagaimana melukis garis berat Bapak Ibu. Ya. Dan seperti aplikasi sebelumnya menggunakan Mathway, kita coba untuk melukis garis berat pada segitiga. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang sudah selesai membuat garis berat pada segitiga. Saya stop share dulu.
Ya, silakan Bapak Muhammad Rizky. Iya, Bu. Ya, coba dijelaskan hasil pekerjaannya Bapak. Eh, Jadi mula-mula saya tarik jangkarnya itu dari jangka itu dari 2 titik, memotong garisnya. Nanti setelah itu pindahkan ke 1 titik yang lain, tapi tanpa mengubah ukuran jangkarnya, Bu. Jangkanya, Bu. Jadi ketemu 2 potong, ditarik garis. Nah, dengan sudut yang lain tadi ke garis itu, Bu. Jadi Bapak Muhammad Rizky tadi sudah membagi 2 garis yang apa ya? Oh, enggak ada nama ya, kita sebut saja garis yang Iya, Bu, belum dibuat nama, mohon maaf. bisa dikasih nama, ambil pensil, klik icon pensil, kasih nama bisa? Boleh saya share screen-nya, Bu? Atau Oh, boleh Bu Yeka. Iya, silakan. Silakan, Pak. Oke, udah terlihat, Bu, ya? Sudah. Oke, jadi mula-mula itu pertama saya pakai titik A dan titik B, Bu, ya. Jadi Ya. titik A itu dengan sembarang ukuran ini jangkanya. Jadi saya tarik jangkanya itu. Ya. Oke, maaf. Nah, setelah itu nanti bentuknya kayak gini, Bu. Nah, setelah itu nanti busur saya yang warna pindahkan merah. juga ke yang A, Bu, ya. Oke. Tapi tanpa mengubah ukuran dari jangkanya. Kalau misalnya Oke, kita jari-jari ubah, busurnya tetap. Oke. iya tetap, Ya. jangan diubah. Terus ditarik lagi garisnya seperti ini. Iya. Jadi setelah itu kedua titik ini ditarik garis. Nah, yang Perpotongan 2 busur itu ya, Pak Rizky? Perpotongan 2 busur ini ditarik garis. Nanti Ya. setelah itu yang memotong dari garis AB ini ditarik garis ke sudut C. Oh, jadi perpotongan dari garis yang memotong kedua busur itu akan memotong garis AB. Kasih nama Pak Rizky. Kasih Kenapa, nama Bu? Pak Rizky. Kasih boleh. nama. Boleh, Bu. Bentar, Bu. Misalkan saja ini P, Bu, ya. Ya, boleh. Nah, gitu. Jadi Ya. titik P ini ditarik garis ke sudut C. Oke, baik. Jadi garis berat itu apa ya, Pak Rizky? Kalau garis berat membagi 2 garis sama panjang, Bu. Membagi 2 garis dari vertex yang di hadapan titik C itu ya, Pak ya? Iya, Bu. Oke. Sama panjang ya. Ya. Jadi garis berat ya, Pak? Iya, CP-nya garis berat. Oke. Ya, baik. Jadi pertama-tama harus cari garis apa dulu, Pak Rizky? Garis sumbunya, Bu, yang titik ini perpotongan dari garis perpotongan ini, Bu, apa namanya ini? Iya, oke, baik. Perpotongan dari 2 busur tadi ya, Pak? Iya, 2 busur. Garis yang memotong 2 busur dengan garis AB itu ya? Iya, benar. Oke, baik. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain menanggapi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Rizky. Kok stop? Jangan stop dulu Pak Rizky. Silakan Bapak Ibu. Oke. Ya. Sudah? Silakan Bu Yeka, Bu Novita, kalau ada ingin ditanggapi silakan.
Izin Bu In, Bu Eka. Bapak Ibu, dari gambar ini kita melihat kan sudah ada garis, menggambar garis CP itu garis berat di sini. Apakah ada Bapak Ibu melihat ada garis lainnya di sana? Ada Bu kalau ditarik. Ada Bu Pipin ya. Garis yang mana Ibu? Ibu Meida juga garis. Garis AC, titik yang berada di tengah-tengah garis AC yang itu titik potong 2 busur yang berimpit dengan garis AC. Titik itu bisa ditarik dengan garis B, dengan titik B. Bagaimana Bu? Mohon maaf diulangi. Iya. Titik potong 2 busur yang berimpit dengan garis AC. Pak Rizky Ya. boleh di Terus ditarik ke titik B. titik P. Mungkin boleh ditambahkan ada satu titik nama di sana. Oh, bisa P Ya. Q. M ya. Iya, MB. Nah, di situ menurut Bu Pipin itu ada satu garis bisa kita bilang PM ya Bu ya? Iya, PM. Nah, kalau di dalam segitiga, apakah ada nama khusus tertentu untuk garis PM tersebut, Bapak Ibu? Tadi kita sudah mempelajari ada mengingat kembali ya, ada garis tinggi, garis bagi, dan garis berat. Untuk garis PM di sini, Bapak Ibu, ini garis apa ya, Bapak Ibu? Ibu Meida, ada garis sumbu kata Ibu Meida. Ibu Meida boleh on mic. Atau kalau menurut Bapak Ibu yang lain, garis PM atau ya garis PM di situ adalah garis apa Bapak Ibu? Kalau Ibu Meida mengatakan itu adalah garis sumbu. Itu tegak lurus dengan. Iya Bu. Yang titik M ke titik P itu garis sumbu. Garis sumbu. Yang membagi 2 dengan sama panjang dan tegak lurus. Kalau garis berat tadi kan dia membagi 2 sama panjang, tapi tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus Bu ya. Terima kasih Bu Meida. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Tadi Bu Meida mengatakan bahwa garis PM itu garis sumbu, ya betul bahwa ini adalah garis sumbu. Garis sumbu ini adalah garis yang, nah ini Bu Apria mengatakan di chat, garis sumbu itu adalah garis yang tegak lurus dan membagi sama panjang. Terima kasih Bu Apria. Apakah Bapak Ibu yang lain mempunyai kalimat tersendiri untuk mendefinisikan dari garis sumbu?
Ibu Neneng. Bagaimana Bu? Ibu Syafitri, garis sumbu adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Ini menurut Ibu Syafitri. Jadi garis sumbu adalah garis yang menghubungkan satu titik ke sisi di hadapannya menjadi dua bagian sama panjang dan tegak lurus. Terima kasih Bu Syafitri. Baiklah Bapak Ibu, jadi mungkin saya tampilkan PPT dulu ya. Terima kasih Pak Rizky. Sudah ya. Ya Bu, sama-sama Bu. Iya. Iya Bu. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tayangan PPT? Sudah tampak, sudah lihat. Sudah. Sudah Bu, sudah terlihat. Oke, terima kasih Pak Eka. Nah, jadi kita tadi sudah membahas garis-garis dari awal tadi ya Pak, sudah melukis. Nah, di sini garis-garis yang sudah kita bahas tadi itu namanya adalah garis-garis istimewa pada suatu segitiga. Jadi ketika kita di sini kami itu mencantumkan ada 3 di sini, tapi juga termasuk tadi ada garis tinggi yang sudah kita bahas pertama sekali. Nah, garis bagi segitiga itu adalah garis yang ditarik dari salah satu sudut pada segitiga sehingga membagi sudut tersebut menjadi 2 sama besar. Itu adalah garis bagi. Kemudian berdasarkan langkah-langkah untuk membuat garis berat tadi, ternyata kita mendapatkan satu garis lagi sebenarnya ya. Jadi garis itu dinamakan garis sumbu segitiga, yang mana definisinya adalah garis tegak lurus pada salah satu sisi segitiga. Jadi garis yang ditarik secara tegak lurus pada salah satu sisi segitiga dan membagi sisi tersebut menjadi 2 bagian sama panjang. Kemudian untuk garis beratnya adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga sehingga membagi sisi di depannya menjadi 2 bagian sama panjang. Nah, itu definisi dari garis-garis istimewa pada segitiga. Kemudian untuk garis tinggi dan alas yang sudah dibahas di awal sekali, itu alas adalah, jadi alas segitiga itu dapat berupa salah satu dari 3 sisinya. Jadi salah satunya kita tentukan, kemudian kita bisa menentukan jika alasnya misalnya sisi A, kemudian kita bisa menentukan tingginya yang mana. Jadi salah satunya. Kemudian biasanya, nah ini yang biasanya, tapi tidak selalu. Biasanya yang digambar di bagian bawah. Ini adalah biasanya ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya kita putar-putar segitiganya seperti kata Pak Eka tadi, jika bentuknya tidak mainstream yang alas itu di bawah, ya bisa itu yang bisa memancing apakah siswa itu memang benar sudah memahami konsep dari alas. Kemudian garis tinggi pada segitiga itu adalah garis terus dari alas ke titik di hadapannya. Jadi kalau sudah mengatakan garis tegak lurus pasti dia 90 derajat dan itu menghubungkan alasnya itu ke titik di hadapannya. Ini untuk mengenai definisi-definisi dari garis-garis istimewa pada segitiga. Mungkin Ibu Yeka atau Ibu In ada tambahan lagi?
Jika silakan Eka. Iya, Bapak Ibu, sebenarnya dari materi segitiga ini pembahasan kita tuh bisa mencakup tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur dalam segitiga ya. Dari awal kita sudah membahas di pertemuan pertama adalah pengertian segitiga yang berupa konsep segitiga itu sendiri, kemudian juga pembahasan tentang teorema ketaksamaan yang berkaitan dengan prinsip pada segitiga. Kemudian tadi secara tidak langsung juga kita sudah membahas tentang fakta pada segitiga, penggunaan simbol terutama yang lazim terlihat itu seperti penggunaan simbol dari segitiga siku-siku tadi ya, penggunaan simbol seperti ini. Kadang-kadang mungkin kita lupa bahwa ketika kita berikan satu segitiga kepada siswa, misalnya segitiga A, B, C, tapi kita lupa untuk menyertakan satu simbol yang menyatakan dia adalah segitiga siku-siku, maka kita tidak bisa menjamin bahwa segitiga yang dimaksud adalah segitiga siku-siku. Jadi kesalahan fakta yang sering kita mungkin siswa kita juga lakukan adalah penggunaan simbol itu sendiri. Pada saat juga kita ketika diminta untuk memberikan jenis segitiga seperti segitiga sama kaki ataupun sama sisi, ketika kita tidak menyertakan simbol yang demikian, ini tidak bisa menjamin bahwa segitiga tersebut adalah sama kaki, termasuk juga dengan segitiga sama sisi seperti itu. Jadi itu pembahasan tentang fakta dalam segitiga, gitu ya. Dan tadi di PPT juga nanti kita bagikan disebutkan lambang-lambang pada segitiga seperti sudut, ya, kemudian penulisan dari bagaimana garis itu ditulis dan sebagainya. Selain konsep, fakta, prosedur, dan juga mungkin dalam prosedur terutama pada saat perhitungan ya, mungkin itu yang sering terjadi pada siswa kita ketika mengerjakan tentang luas ataupun keliling segitiga itu sendiri. Di handout itu beberapa teorema diberikan, karena waktunya ini sudah sangat mepet sekali, mungkin bisa Bapak Ibu cobakan di rumah ya Bapak Ibu ya, pembuktian teorema itu sendiri. Karena tadi waktunya tidak cukup, mungkin materi kita hanya sampai pada pembahasan jenis garis istimewa pada segitiga. Mungkin tambahan sedikit dari saya Bu Novir dan juga Bu In. Silakan kalau ada pertanyaan yang ditambahkan. Ya, baik Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita sudah membahas tentang garis-garis istimewa yang berkaitan dengan garis tinggi dan alasnya. Jadi kalau kita sudah bicara tentang garis tinggi dan alasnya, kita mengetahui bahwa mengapa dikatakan alas ya, dia menjadi alas dari garis tinggi yang harus tegak lurus terhadap alas itu ya. Jadi satu paket gitu ya. Berikutnya yang sudah kita bahas juga adalah tentang garis bagi, kemudian garis berat. Ya. Nah, untuk membentuk garis berat ternyata kita harus berkoordinasi dengan Bapak Ibu, untuk melukis itu ada tahap-tahapnya ya. Garis tinggi tahapnya berbeda dengan garis bagi, hati-hati sekali ya, jangan sampai keliru. Begitupun nanti garis berat. Ya, garis berat kita melukisnya nanti kita mulai dulu dari dari garis sumbunya dulu ya. Setelah dapat bentuknya baru kita bisa menggunakan teksnya sehingga kita bisa mendapatkan garis berat ya. Banyak sekali di dalam materi segitiga ini yang perlu kita ketahui ya, kita refresh. Tentang materi ini garis istimewa itu dengan menggunakan
Tanggal 28 dan hari ini Pak ya? Tanggal 5, 14 hari lagi. 14 hari lagi ya. Sebentar, saya tanya dengan Kaleb. Kaleb, kita ketemu lagi tanggal 19 atau tanggal 26 ya? Ya, 3 minggu lagi ya Bapak Ibu. 3 minggu lagi kita ketemu lagi dengan lecture series yang kedua. Jadi kalau video lagi dan kita ketemu lagi 3 minggu ke depan. Ya. Kami tunggu kedatangan Oke Bapak Ibu. Sebelum hari ini ada pembahasan. Ya, Bapak Ibu, ya nanti di akhir sesi mungkin postingkan di grup saja ya, ada sedikit evaluasi pelaksanaan lecture series yang pertama ini. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi kuesioner tersebut ya. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Ada tambahan dari Bapak Ibu panitia? Tidak ada. Langsung kita tutup. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Insya Allah kita ketemu 3 minggu yang akan datang. Terima kasih, kami apresiasi sekali akan kehadiran Bapak Ibu pada lecture series kali ini. Benar-benar antusias, orang-orang yang penuh antusias untuk menyegarkan ya, bukan menambah ilmu, ilmunya tetap, tapi merefresh, menyegarkan kembali ingatan kita tentang konsep-konsep. Mudah-mudahan sukses selalu buat Bapak Ibu di dalam mengajar maupun di dalam meniti karirnya. Salam sehat untuk semuanya. Sampai ketemu 3 minggu yang datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Yeka, Ibu Novita, dan Ibu Iin. Ibu Riza. Mohon maaf kami Izin live ya. Terima kasih Ibu, izin live. Terima kasih semuanya, Ibu yang dari Terima kasih, Banda Ibu Aceh, yang Indri. dari Kalimantan, dari Jawa. Izin live ya Bu. Izin live Ibu. Ya, sampai jumpa lagi di lecture series kedua ya Bapak Ibu.